Selamat sore, kembali lagi bersama saya Rahma Depi. Pada kali ini saya akan membahas tentang karyawan yang masih bekerja pada saat pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona semakin menjadi-jadi. Jakarta bukanlah satu-satunya pandemi. Zona merah bermunculan di mana-mana, salah satunya di Sumatera Barat. Langkah koerasif harus diambil sekarang juga. Tidak ada waktu berlama-lama mengambil keputusan, karena virus ini menjalar tanpa adanya pertimbangan. Pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah, lockdown, hingga darurat sipil telah diberlakukan. Semua ini menjadi perbincangan sehari-hari di tengah makin meluasnya virus corona. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembatasan berskala besar atau PSBB. Ampukah cara ini untuk meredam penyebaran virus corona? Baiklah, saya akan menyapa narasumber terlebih dahulu, yaitu Hendrawati. Oke, kita langsung saja pada wawancara. Wawancara ini dilakukan tanpa tatap muka, karena sama-sama kita ketahui kita dilarang untuk keluar rumah dikarenakan pandemi COVID-19. Baiklah, kita langsung saja pada wawancara. Masuk pada pertanyaan pertama, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya Hendrawati, atau saya biasanya dipanggil Wati. Saya adalah ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Saya bekerja di Dinas Pendidikan. Saya bekerja mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Seperti biasanya, saya bekerja dari hari Senin sampai dengan Jumat. Bagaimana perkembangan virus corona di sana? Bisakah saudara jelaskan sedikit? Alhamdulillah, di sini belum ada yang positif virus corona. Meskipun banyak orang yang melakukan tes dan semuanya negatif. Sulawesi Selatan termasuk zona aman, tetapi untuk mewaspadai pandemi COVID-19 ini, PLT Bupati Solo Selatan tetap melakukan PSBB untuk keamanan masyarakat Solo Selatan. Tindakan-tindakan tersebut sebenarnya sangat bagus, karena masih banyak orang yang tidak mematuhi aturan keluar masuk Solo Selatan. Dengan adanya PSBB ini, semoga masyarakat bisa mematuhi aturan yang ada. Apakah di kantor Dinas Pendidikan karyawannya masih bekerja seperti biasa? Tentu saja masih. Jika kantor diliburkan, maka akan susah untuk mengirim data ke kantor pusat. Data ini berisi anak-anak yang akan diberi beasiswa, dan masih banyak data-data yang harus diproses di kantor. Menurut pendapat Ibu, apakah tidak berbahaya bekerja di keadaan pandemi COVID-19 saat ini? Tentunya berbahaya, tetapi syukur di Sulawesi Selatan tidak ada yang positif COVID-19. Jadi para karyawan tidak begitu takut. Kalau ada yang positif COVID-19 1 orang saja, pasti para karyawan sudah merasa was-was. Bahkan ada yang mengatakan 1 orang saja yang positif COVID-19, saya mungkin sering libur saat bekerja. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memasuki kantor di tengah pandemi COVID-19? Di kantor sudah ada hand sanitizer. Jadi menjelang masuk kita diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan melakukan cek suhu badan. Para karyawan harus memakai masker saat bekerja. Jika ada karyawan yang suhunya tinggi atau sampai pada 37 sampai 38 derajat, maka disuruh periksa ke rumah sakit, dan yang ada juga yang disuruh pulang. Selama bekerja di kantor, apakah ada karyawan yang suhunya melebihi 37 derajat? Selama ini belum ada karyawan yang panasnya sampai
pada angka 37 derajat. Apakah kantor Anda sering disemprot disinfektan? Biasanya disemprot 1 kali seminggu. Bukan kantor dinas pendidikan saja, tetapi seluruh kantor yang ada di Padang Aro. Baiklah, selanjutnya, apakah Anda tidak merasa takut saat bekerja di tengah pandemi COVID-19 ini? Seperti yang telah saya bilang, pastinya ada takut karena jika saya terkena virus COVID-19 ini, maka saya dapat menularkannya kepada yang lainnya. Saya takut keluar rumah, tetapi karena saya harus bekerja, saya harus menghilangkan rasa takut saya. Lalu bagaimana dengan suami Anda? Apakah dia melarang Anda untuk bekerja pada keadaan sekarang ini? Saya bekerja kan untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi suami yang tidak melarang saya bekerja. Suami saya hanya mengingatkan saya untuk hati-hati dan tetap waspada. Lalu, apakah ada karyawan yang malas bekerja pada saat ini? Tentunya ada, bahkan sebagian menjadikan COVID-19 sebagai alasan supaya mereka bermalas-malasan. Mungkin mereka takut terkena virus corona ini. Saat bekerja, apakah Anda dengan karyawan yang lainnya duduk berjauhan atau berdekatan? Namanya bekerja, pastinya jarang karyawan yang menjaga jarak. Mereka hanya duduk pada kursi yang ditentukan pada saat bekerja. Mereka pun mungkin bersenggolan. Kalau untuk tempat duduk, sudah dikasih jarak sih, dan masuk ke dalam kantor juga beraturan. Apakah masih ada karyawan yang satu dengan yang lainnya yang tidak menjaga jarak di kantor dinas pendidikan? Awalnya mereka masih duduk berkumpul-kumpul di luar kantor. Tetapi sejak ditegur oleh atasan untuk tidak boleh berkumpul-kumpul, mereka sekarang sudah tidak ada yang berkumpul-kumpul lagi. Bahkan sudah mulai menjaga jarak antara sesama. Bukankah menurut Anda virus corona ini sangat merugikan masyarakat di sana? Menurut saya, corona ini sangat merugikan dalam segala sistem. Bagi petani, kita melihat dan merasa kasihan. Mereka kesusahan mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi dengan adanya bantuan dari pemerintahan, dapat meringankan beban mereka. Terlebih sekarang sudah diberlakukan PSBB. Lalu, apa pendapat Anda tentang karyawan perusahaan swasta yang terus bekerja seperti hari biasanya? Bukan saja karyawan swasta yang bekerja, tetapi badan usaha milik negara juga bekerja. Pastinya sistem bekerjanya berbeda. Kalau swasta, mereka tetap bekerja seperti biasanya, berbeda dengan kami. Kami bekerja berdasarkan daftar piket masing-masing. Daftar piket masing-masing? Maksudnya apa ya, Bu? Maksudnya itu, misalnya dalam 1 minggu kami hanya bekerja 1 kali, berbeda dengan sebelumnya yang bekerja setiap hari. Daftar piket juga selalu diganti setiap minggunya agar adil bagi seluruh karyawannya. Oh, berarti para karyawan hanya bekerja 1 kali dalam seminggu. Dan itu pun diganti setiap minggunya. Wah, itu bagus juga ya, Bu, untuk BUMN. Tapi kita merasa kasihan pada perusahaan swasta yang karyawannya terus bekerja meskipun keadaan seperti ini. Baiklah, pertanyaan terakhir. Apakah Anda tidak merasa kesulitan bekerja di tengah pandemi COVID-19 ini? Karena seperti yang sama-sama kita dengar, sudah banyak sekali orang-orang yang terkena atau positif virus COVID-19 ini. Menurut saya tidak kesulitan karena bekerja sesuai dengan daftar piket dan juga saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Saya membuat sulit itu hanya pada jadwal piket
yang harus diganti. Jika ada pesan yang ingin disampaikan kepada saudari, dipersilakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Kepada saudariwati dipersilakan. Pesan saya bagi karyawan yang pastinya tetap semangat dalam bekerja dan hati-hati saat bekerja. Bagi masyarakat untuk tetap di rumah saja. Baiklah, itulah wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia memberikan pendapatnya. Saya ingatkan kembali untuk tetap di rumah dan jaga jarak antara satu sama lain. Sekian wawancara pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.